Baik, selamat sore Bapak dan Ibu sekalian. Sore. Terima kasih atas kehadiran kita pada kesempatan sore hari ini. Tentunya dalam kegiatan Diklat yang pada kesempatan ini kita akan fokus kepada pembahasan tentang pelaksanaan in-house training. Dalam hal ini, kita akan diberi pencerahan oleh narasumber kita yang telah kita undang secara istimewa pada kesempatan sore hari ini yang akan menjelaskannya kepada kita. Dan pada kesempatan ini kita nanti tentunya akan dijelaskan apa itu yang dimaksud dengan in-house training dan itu bagaimana pelaksanaannya dan seterusnya manfaatnya bagi peserta diklat, tentunya kaitannya dalam pelaksanaan tugas nanti di tempat tugas kita masing-masing. Karena itu supaya nanti kegiatan diklat in-house training ini memberi manfaat kepada kita seluruhnya peserta, kami harapkan seluruh peserta dapat mengikutinya dengan seksama, tidak usah terlalu serius, tapi santai, tapi bisa kita mengikuti dengan baik. Ini harapan kita supaya nanti pelaksanaan diklat ini memberi manfaat kepada kita. Nah, untuk itu, untuk tidak bertele-tele, kami persilakan saja kepada Bapak narasumber, Pak Ramansyah, untuk menyajikan materinya. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Pak Moderator, Bapak Ramli Tarigan. Kami akan coba paparkan mengenai cara pelaksanaan in-house training nanti untuk kita lakukan di sekolah binaan kita masing-masing setelah kita melakukan dan selesai dari diklat ini. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama kita terima kasih dulu kepada moderator atas waktunya. Pemaparan yang akan saya sampaikan ini mungkin sekitar 15 menit atau 20 menit. Bapak Ibu sekalian, pelaksanaan in-house training, panduan in-house training itu capaian yang harus kita lakukan. Yang pertama, peserta IHT itu diharapkan mampu memahami filosofi pembelajaran yang memerdekakan, profil pelajar Pancasila dan implikasinya di dalam pembelajaran. Tujuan peserta, pertama mampu mengetahui tujuan, ya, konten, proses dan evaluasi pelatihan IHT serta mampu menyusun rencana kerjanya, merefleksikan nilai dan filosofi Ki Hajar Dewantara dengan perannya sebagai guru pendidik, ya, dan merumuskan strategi pembelajaran yang sesuai dengan nilai dan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dan berikutnya, mengidentifikasi komponen kerangka kurikulum dan yang pemangku kepentingan dari tingkat pusat sampai ke satuan pendidikan dalam menyiapkan pembelajaran yang berpusat pada siswa atau murid. Kemudian mengidentifikasi rasional, tujuan, dan elemen capaian pembelajaran pada berbagai mata pelajaran yang diajarkan per capaian pembelajaran sesuai dengan tingkat pencapaian siswa, kebutuhan, kecepatan, dan gaya belajar sesuai dengan fase pertimbangan anak. Bapak Ibu, itulah nanti kita akan baca slide berikutnya. Kemudian struktur pelatihannya. Nanti kita setelah mengikuti diklat ini ada strukturnya. Ya, ada strukturnya. Ini agak dibesari. Struktur program pelatihan in-house training. Yang pertama, kebijakan program sekolah penggerak. Ya. Itu waktu kita buat 1 JP, nanti unit modulnya itu perangkat ajarnya itu alur tujuan pembelajaran,
modul ajar dan buku teks. Itu nanti akan dibagikan kepada Bapak Ibu filenya setelah pelatihan ini selesai. Kemudian orientasinya. Orientasi itu kita kesepakatan belajar, ya, overview program pelatihan dan target belajar, kemudian pengenalan plafon belajar atau LMS melalui LMS. Asesmen atau evaluasinya itu kita ada 3 nanti, asesmen diagnostik, asesmen formatif, dan asesmen sumatif. Yang berikutnya ada pendidikan yang memerdekakan. Itu kegiatan dalam modul yang kita lakukan. Yang pertama, filosofi pendekatan Ki Hajar Dewantara. Kemudian merdeka belajar itu kita alokasikan waktu 6 JP nanti. Kurikulum orientasi sekolah yang harus kita miliki modulnya nanti. Kemudian komponen kurikulum operasional sekolah serta prinsip pengembangan kurikulum operasional sekolah. Dan mungkin Bapak Ibu ini nanti catatannya, ya, nggak usah saya bacakan semua. Sisa alokasi waktu 8 JP nanti dimanfaatkan untuk materi yang sesuai dengan kebutuhan belajar dan guru. Selanjutnya, Bapak Ibu, standar penyelenggaraan sesuai dengan jumlah guru. Ya, pendidik PAUD, kebetulan ini mungkin guru PAUD yang akan kita utamakan. Jumlah pengajar. Kemudian kapasitas panitia IHT dibentuk nanti oleh kepala sekolah. Bapak Ibu, bahan pelajaran ini ada modul, nanti akan mungkin diberikan modul bukan mobil ya Bapak Ibu. Modul atau materi pelatihan bagi guru dan pendidik, kemudian bahan tayang dan format penilaian. Nanti akan diberikan kepada Bapak Ibu. Alat apa yang kita harus gunakan biasanya itu tidak lepas dari alat, ya, laptop, audio system, handphone Android dan sebagainya. Pada saat itu nanti Bapak Ibu akan menyiapkan alat-alat ini untuk mengikuti pelatihan. Bapak Ibu sekalian, ada sedikit lagi. Ini sudah. Kemudian evaluasi peserta. Setelah nanti mengikuti pelatihan ini, Bapak Ibu akan diadakan semacam uji kompetensi atau assessment atau post-test lah untuk mengetahui sejauh mana nanti materi yang Bapak Ibu serap dalam pelatihan ini. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, untuk pelatihan berikutnya mungkin kita akan menyajikan materi setelah selesai pengantar ini. Mungkin Bapak Ibu hanya itu yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar sebelum materi nanti akan disajikan. Setelah kita mungkin istirahat sejenak, waktu istirahat itu kita akan mengadakan nanti pretest. Dan demikian yang saya sampaikan untuk pembukaan IHT kita pada sore hari ini. Saya akhiri, mohon maaf kalau banyak kekurangan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Bapak Ibu sekalian, demikian tadi paparan dari narasumber kita tentang in-house training atau IHT, dan kita sudah tadi mencermatinya. Namun demikian, mungkin dari paparan beliau tadi, mungkin ada masukan, kritikan, atau saran tentang in-house training ini, maka pada kesempatan ini kami memberi kesempatan kepada peserta untuk memberi tanggapannya, tapi dengan catatan Bapak Ibu, kita dibatasi oleh waktu tentunya, maka untuk saran dan apa ini kita hanya punya waktu 5 menit. Untuk itu
marilah kita manfaatkan seefektif mungkin waktu yang ada. Maka kami persilakan kepada kita untuk menanggapinya. Selamat sore, Pak. Saya boleh menanggapi Pak, Bu Tina. Selamat sore. Iya, Pak Rahman. Ya, silakan, Bu. Iya, setelah saya amati tadi penampilan Bapak sudah cukup bagus, bahannya juga bagus, lengkap. Mengenai in-house trainingnya ada tujuan, ada struktur, ada konsep. Cuman tadi perlu penyempurnaan sedikit mengenai bahasa di tujuannya, Pak. Nah, di tujuannya tadi bahasanya terlalu panjang, kurang efektif gitu, Pak. Kurang greget atau kurang mudah dipahami, kurang tertangkap. Apalagi kan nanti yang membaca, tahulah Pak, guru SMP atau SMP gitu kan terlalu panjang kan Pak. Terus bahasanya pun ilmiah kali gitu. Kalau bisa bahasanya yang sederhana, iya. Banyak istilah, bahasanya sederhana, itu aja Pak. Kemudian mengenai aplikasi yang Bapak tampilkan ini kan Bapak mau jadi YouTuber lah istilahnya kan Pak. Jadi dia nggak usah pakai plakat Kementerian Pendidikan, itu kan kayaknya kita belum menciptakan sendiri. Nah itu aja, maunya kita ciptakan sendiri gitu kan Pak. Iya, jadi nampak kita jadi YouTubers nanti kita. Iya, saya akhiri, selamat sore Pak. Assalamualaikum. Selamat sore. Ya, silakan Pak Armansyah. Oke, baik Bu, terima kasih masukannya. Bagus sekali memang, karena yang saya tampilkan ini hanya panduan pelaksanaan in-house training. Panduannya saja belum dilaksanakan ini Bu, tapi memang bahasanya terlalu ilmiah memang, karena terburu-buru, mungkin terburu-buru akhirnya di copy paste saja. Oke Bu Tina, terima kasih masukannya. Nanti akan coba kita buat sendiri. Iya Pak, nanti Kembali saya ke juga ya Pak. Pak Moderator. Oke Pak, tarikan kami. Ibu, apanya mic-nya dibuka Bu, supaya dengar Bu Tina. Baik. Mungkin ada yang lain? Ibu Dona mungkin? Tanggapan dari yang lain. Tapi begini loh Bapak Ibu. Karena tadi kita buat 2 sesi. Tadi sesi bagian pertama ini memang kita sudah memakan waktu yang lebih, karena tadi ada paparan yang cukup lumayan juga dari Pak narasumber, dan tadi Pak narasumber kan akan memberikan paparan lanjutan setelah nanti istirahat. Maka memang sesuai dengan waktu yang ada, kita sudah waktunya istirahat. Nanti kalau ada tanggapan tadi tentang in-house training, tentu kita akan lanjutkan nanti setelah istirahat. Sepakat kita Bapak Ibu? Sepakat. Iya, sepakat Pak. Ya. Ya. Maka mungkin sebagai kata penutup sebelum nanti kita buka sesi berikut, ada yang mau disampaikan Pak narasumber? Oke, Bapak Ibu, untuk pelaksanaan in-house training Ada nanti, Pak mau disampaikan sebagai kata penutup? Oke Pak, untuk pelaksanaannya nanti diharapkan semua hadir dengan tepat waktu. Itu saja Pak Moderator. Baik, Bapak Ibu sekalian, demikian sesi pertama ini telah terlaksana dengan baik. Kita istirahat, kita break nanti untuk kembali setelah istirahat untuk sesi berikutnya. Demikian untuk paparan yang pertama ini. Terima kasih. Terima kasih kembali.